Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul hadiyatu wa salasuna. Bermula ini itu hikmah yang ke-31. Mari mamang-mamang sekalian, para kiai, para asatidz, para pemirsa sekalian, kita lanjutkan pengajian kitab Hikam, Al-Hikam Al-Ata'iyah, kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang pada pagi ini memasuki hikmah yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtadar rahiluna telah mendapat petunjuk. Ar-rahiluna ay as-salikuna, orang-orang yang mengembara, yang berpergian, yang berjalan ilaihi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, bi anwarit tawajjuhi, dengan nur tawajjuh, dengan cahaya-cahaya tawajjuh, yaitu cahaya-cahaya hasil ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilaksanakan biasanya dengan cara yang sungguh-sungguh atau dinamakan dengan mujahadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan bermula orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam jalanku, yaitu beribadah pada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh, bermujahadah, lanahdiyannahum subulana, maka aku akan tunjukkan kepada orang-orang tersebut yang mujahadah itu, yang sungguh-sungguh di dalam beribadahnya, subulana, jalan-jalan menujuku. Jadi Allah akan memberikan petunjuk atau memberikan cahaya yang menerangi jalan-jalan yang menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan-jalan Allah, jalan-jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadi terang, menjadi jelas. Itu namanya petunjuk. Petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang salikun, yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila tidak ada cahaya tersebut, maka gelap itu bisa-bisa tersesat. Dengan adanya cahaya tersebut, cahaya petunjuk tersebut, para salikun, para muridun, orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan penerangan. Jadi dia bisa berjalan itu karena diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi cahaya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal wasiluna, dan bermula orang-orang yang wusul, yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lahum, itu tetap bagi al-wasilun, anwarul muwajahah, cahaya-cahaya perjumpaan, cahaya-cahaya muwajahah. Muwajahah itu berhadap-hadapan,
berjumpa. Jadi cahayanya ini sudah bertemu dengan sudah mendapatkan cahaya itu. Jadi cahayanya itu ya dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung gitu. Maksudnya orang-orang yang wusul yang sudah sampai kepada Allah itu ibaratnya dia sudah tenggelam di dalam samudra cahaya, samudra keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah wusul, lahum bagi mereka itu anwarul muwajahah, cahaya-cahaya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu cahayanya itu dia sudah diliputi cahaya, gitu. Sudah bersama cahaya karena dia tenggelam di samudera cahaya, yaitu cahaya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang yang sudah wusul, sudah tenggelam di samudera keesaan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tidak melihat lagi hatta la nara wala nasma'a wala najida wala nuhissa wala nataharraka wala naskuna illa biha. Dia sudah tidak melihat lagi hatta la nara wala nasma'a, dan tidak mendengar, wala najida, dan tidak menemukan apapun, wala nuhissa, dan tidak merasakan apapun, wala naskuna, dan dia tidak diam, wala nataharroka, dan dia tidak bergerak, tidak diam, illa biha, kecuali dengan biha, billah, gitu ya. Kecuali dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala itu. Dia tidak melihat, karena yang namanya orang tenggelam, kalau tenggelam di samudra saja ya, itu kan yang dia lihat, yang dia temukan ya air gitu. Nah, kalau orang sudah tenggelam di samudra keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak melihat kecuali billah. Dia tidak mendengar kecuali billah. Dia tidak menemukan apapun kecuali billah. Dia tidak merasakan apapun kecuali billah. Dia tidak bergerak kecuali billah. Dia tidak diam kecuali billah. Semuanya billah. Semuanya adalah samudra keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ya keesaan Allah Subhanahu wa taala itulah yang dia rasakan. Fal awwaluna, bermula yang pertama yaitu orang-orang yang ar-rakhiluna ilai lil anwar, dia berjalan itu untuk menuju cahaya, menuju kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dia baru berjalan menuju cahaya tersebut. Wahaulai, dan bermula al-wasilun, mereka itu al-wasilun, orang-orang yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, al-anwaru lahum, cahaya-cahaya itu sudah bersama mereka. Cahaya itu sudah bersama mereka. Kalau orang-orang yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya mereka selalu bersama cahaya itu. Kalau orang yang pertama tadi yang masih berjalan, itu masih berjalan menuju cahaya tersebut. Dia berjalan menuju cahaya yang cahaya itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk.
sebagai petunjuk jalan. Ini masih berjalan. Oleh karena itu, ini masih berhubungan dengan hikmah-hikmah yang sebelumnya. Masih berhubungan dengan hikmah-hikmah yang sebelumnya. Kalau yang masih berjalan menuju cahaya, yaitu para salikun, itu dia harus menginfakkan, gitu ya. Harus berinfak dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus membelanjakan. Jadi dia harus menikmati apa yang dia dapatkan, kemudian juga membagikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain apa yang dia dapatkan walaupun dia masih berjalan. Dan apa yang dia temukan itu harus berdasarkan apa yang petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kadarnya. Di dalam menghukumi segala sesuatu itu harus berdasarkan ilmu yang telah dia dapatkan. Tidak boleh menghukumi sesuatu yang dia belum mendapatkan ilmunya. Jadi seperti kita ya di dalam ilmu fikih kita menentukan sesuatu yang berdasarkan ilmu agama yang kita dapatkan ya. Seperti yang kita dapatkan dalam kitab-kitab, kita kan baru ngaji kitab Safinah gitu ya, kitab Takrib dan sebagainya. Ya kita menghukumi berdasarkan ilmu yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Tetapi kalau orang yang sudah tenggelam di samudra keesaan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan jalan dia itu tadinya salikun, kemudian dia husul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada tahap yang ini yang bersama cahaya ini, atau dia memang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dia supaya wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Atau yang dinamakan kemarin itu majdub ya. Nah, ini mereka itu biasanya berbagi ya, selain dia merasakan kenikmatan tersebut juga dia berbagi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain itu dengan kadarnya. Dengan kadar ilmu yang telah diberikan, dengan kadar wusulnya tersebut gitu ya. Dengan kadar wusulnya tersebut. Kadang-kadang kalau misalnya yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung itu ibaratnya ketika dia mendapatkan cahaya tersebut yang sangat terang gitu. Ibarat orang yang bangun tidur, kemudian dia disinari dengan sinar. Begitu bangun dia mendapatkan sinar yang sangat terang, sehingga dia silau gitu ya. Silau, sudah tidak melihat lagi apa-apa. Yang dia lihat itu cuma cahaya. Sehingga dia tidak melihat apa-apa gitu. Bahkan syariat pun itu sudah kadang-kadang sudah tidak terlihat lagi. Nah, oleh karena itu orang yang al-wasilun itu kadang-kadang ada yang di dalam kehidupannya itu tidak sesuai menurut kita gitu ya, tidak sesuai syariat menurut kita. Gitu. Tapi beliau itu yang al-wasilun itu sudah melihat segala sesuatu itu dari berbagai sisi, gitu ya. Dari berbagai sisi. Misalnya ada waliullah, kalau bagi kita
minum khamar, zina itu haram karena apa? Karena bagi kita itu apa yang kita dapatkan berdasarkan ilmu syariat, gitu. Yang kita dapatkan berdasarkan ilmu syariat. Tetapi bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu hal-hal yang di luar syariat, ya, bagi mereka ya tidak apa-apa. Seperti misalnya Nabi Khidir alaihi salam ketika berjalan dengan Nabi Musa alaihi salam. Oleh kata Nabi Khidir, kamu jangan menanya, kamu boleh berteman denganku asal jangan bertanya sesuatu yang tidak kamu memiliki ilmunya, gitu. Kamu tidak memiliki ilmunya. Nah, ketika berjalan, Nabi Khidir melubangi ketika berlayar melubangi perahu, gitu ya. Padahal perahu itu bukan miliknya. Nah, ditegur oleh Nabi Musa alaihissalam, kenapa kamu melubangi perahu ini? Gitu. Nanti ini bisa tenggelam kita semua ini. Gitu. Kata Nabi Musa, apa kataku? Gitu. Kamu tidak akan sanggup bersamaku karena kamu tidak memiliki ilmunya. Nah, Nabi Musa diam dulu, di dalam Al-Quran kan seperti itu. Bahkan Nabi Khidir membunuh anak kecil dan sebagainya. Sampai 3 kali kejadian, baru itu ditanya, dijelaskan apa maksudnya, apa maksudnya dari semua itu. Nah, bagi yang mendapatkan wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ilmunya yang seperti itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita tetap harus berdasarkan, apalagi bagi kita yang belum bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala, yang belum sampai, ya, kita tetap harus menjalankan syariat. Kita tetap harus menjalankan syariat. Wa haula'il anwari lahum, bagi orang-orang yang wusul itu cahayanya sudah bersama mereka. Li'annahum, karena mereka itu lillah. Mereka itu apa yang mereka lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. La li syai'in dunahu, tidak untuk sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk apapun selain Allah. Semuanya itu lillah. Dia berjalannya lillah, ya. Dia makannya lillah, minumnya lillah, tidurnya lillah dan sebagainya. Dia itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan, dia melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Khidir alaihi salam itu melakukan hal-hal yang di luar, ya, yang di luar syariat itu ya memang lillah. Seperti kita puasa ini. Puasa ini kalau di luar bulan puasa yang diharamkan itu homer, gitu ya. Ya, minum khamr, zina itu dilarang, gitu. Makan yang diharamkan oleh Allah itu dilarang. Tapi di bulan puasa, mengapa kita tidak memakan nasi? Padahal nasi kan halal. Kenapa kita tidak minum air putih misalnya di siang hari? Padahal minuman itu kan halal. Kita kita tidak makan, tidak minum, itu semata-mata adalah lillah. Jadi ini kita belajar lillah, belajar menerapkan perintah Allah. Kalau Allah yang memerintahkan, jangankan yang haram, yang halal pun kalau Allah memerintahkan jangan dimakan, jangan diminum, jangan dilakukan, ya tidak dilakukan. Jangan dilakukan karena Allah yang memerintahkannya. Jadi kita ini sedang dididik untuk bertakwa dengan jalan berpuasa ini.
Jadi belajar nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang takwa. Li'annahum, karena mereka itu al-wasilun lillah, mereka itu menjalankan sesuatu itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan melakukan sesuatu kalau bukan lillah. La li syai'in dunahu, bukan karena segala sesuatu selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ini ya, surat Al-An'am ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillah tsumma dzarhum fi khaudihim yal'abun. Qulillah, kul katakanlah olehmu hai kekasihku Muhammad, Allah gitu. Allah ini di dalam redaksi Al-Qur'annya itu di dalam redaksi Al-Qur'annya itu adalah sedang menjelaskan umat Nabi Musa alaihi salam gitu. Umat Nabi Musa mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan petunjuk kepada manusia, katanya gitu. Nah, di dalam ayat itu Allah, kul katakan olehmu hai kekasihku Muhammad, gitu ya. Katakan kepada mereka yang mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan petunjuk kepada manusia, yaitu umat Nabi Musa yang mengatakan seperti itu. Lalu siapa yang memberikan kitab Taurat, gitu, yang kemudian kitab Taurat itu dijadikan oleh orang-orang Bani Israel, umat Nabi Musa itu menjadi lembaran-lembaran kertas, ya, ditulis menjadi lembaran-lembaran kertas, dijadikan lembaran-lembaran kertas. Siapa yang memberikan itu? Yang sebagian mereka sampaikan dan kebanyakan mereka sembunyikan. Siapa yang memberikan itu? Kemudian suruh dijawab lagi oleh Nabi Muhammad SAW, kul katakan oleh hai kekasihku Muhammad, Allah yang memberikan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah memberikan petunjuk kepada umat manusia. Nah, di dalam tafsir tasawuf di sini dikaitkan dengan pada hikmah yang ke-21 ke-31 ini, pada hikmah yang ke-30, Allah, cukuplah Allah. Cukuplah Allah saja. Summazarhum, kemudian tinggalkan mereka itu orang-orang kafir, fi haudihim yalhabun, di dalam kesibukan mereka itu, yalabun, bermain-main. Biarkan mereka itu bermain-main dengan kesibukannya, bermain-main dengan selain Allah Subhanahu wa taala, karena yang selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah sia-sia, bagaikan sebuah permainan saja. Katakan olehmu hai kekasihku Muhammad, cukuplah Allah saja. Jadi apapun hanya untuk Allah saja. Tinggalkan yang selain Allah itu, karena yang selain Allah itu adalah tidak ada hakikatnya. Itu hanya permainan-permainan saja. Inilah hikmah yang ke-31 sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, dari apa yang kita kaji pada pagi hari ini, apa yang telah saya sampaikan tadi yang di dalam kitab ini. Sebagai kesimpulannya adalah marilah kita semua untuk sama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama menerapkan cahaya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menerapkan tadi ini, lillah, ya, lillah, sehingga kita berada di dalam samudra keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa
tidak bergerak, tidak diam, tidak melihat, tidak mendengar, kecuali dengan billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih dalam tahap berjalan menuju ke arah sana, berarti ar-rahiluna ilaihi, as-salikun, kita masih berjalan menuju ke sana dengan cara menerapkan tadi, menerapkan lillah billah. Mudah-mudahan walaupun kita merangkak-rangkak, tapi dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, kita bisa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan anwarul muwajahah, yaitu cahaya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.